Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Teman-teman, perkenalkan, nama anak Muhammad Syafril Keido Dwi Rinaldi, biasa dipanggil Keido. Saya dari kelas 10, lebih tepatnya pada 10 RPL. Pada kesempatan kali ini anak akan membacakan surat Al-Mulk ayat 7 sampai dengan 8 beserta hukum seputar mad dan mim sukun. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Oke teman-teman, jadi pada ayat yang ke-7 ini ada beberapa hukumat yang berada pada ayat ke-7. Di bagian pertama itu ada di bagian iza ulqu. Nah, itu di bagian iza itu terdapat hukum mad jaiz yang dimana ada mad asli yang bertemu hamzah yang ditopang dengan alif. Yang dimana hamzah yang ditopang dengan alif itu termasuk pada hukum mad jaiz. Jika mad asli bertemu dengan hamzah yang ditopang dengan alif, termasuk pada hukum mad jaiz. Cara kita membacanya itu adalah 4 sampai 5 harokat. Jadi kita tahan selama 4 sampai 5 harokat. Idza, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian yang ulku. Di bagian kunya itu terdapat domah bertemu dengan waw sukun, yang dimana itu termasuk pada hukum mad asli. Cara kita membacanya kita panjangkan sebanyak 2 harokat. Oke, lanjut di bagian fiha. Di bagian fiha terdapat 2 mad asli. Di bagian kasroh bertemu ya dan fathah bertemu alif. Itu termasuk pada hukum mad asli. Cara kita membacanya seperti sebelumnya juga, dipanjangkan secara 2 harokat. Fiha sami'u. Oke. Kemudian di bagian yang sami'u juga terdapat mad asli yang dimana domah bertemu dengan waw. Cara kita membacanya dipanjangkan 2 harokat. Sami'u, seperti itu. Lanjut di bagian laha syahiqau. Di bagian laha itu terdapat mad asli di mana fathah. Di bagian hanya itu terdapat fathah bertemu dengan alif, dipanjangkan secara 2 harokat. Kemudian di syahiqau, di bagian ha-nya ada terdapat kasroh bertemu dengan ya. Cara kita membaca juga dipanjangkan 2 harokat. Syahiqau wa hiya tafur. Kemudian yang terakhir di bagian tafur, yang terakhir di akhir ayat itu terdapat hukum mad arid sukun. Kenapa? Karena di situ ada mad asli bertemu huruf yang diwakafkan. Cara kita membaca itu bisa dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat. Jadi wahiyya tafur gitu. Oke, lanjut pada ayat yang ke-8. Takadu tamayyadu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khadanatuha alam ya'tikum nadhir. Oke, jadi teman-teman, pada ayat yang ke-8 ini ada beberapa hukumat dan mim sukun, di mana yang pertama ada di bagian taka. Taka itu terdapat fathah bertemu dengan alif, itu termasuk pada hukum mad asli. Cara kita membacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian di bagian takadu tamayyadu, di bagian al-ghaiz atau minal ghaiz itu terdapat hukum madlin, di mana yaitu ada huruf lin bertemu dengan huruf yang diwakafkan, itu termasuk pada hukum madlin, yang dimana cara kita membacanya bisa dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat. Nah, itu di bagian fathah bertemu ya, itu termasuk kepada huruf lin. Nah, kemudian madlin ini terjadi ketika huruf lin bertemu dengan huruf yang diwakafkan, itu termasuk pada hukum madlin. Oke, lanjut di bagian kullama ulqiya. Nah, di bagian kullama itu terdapat mad jaiz. Kenapa? Karena ada fathah bertemu dengan alif dan huruf setelahnya itu terdapat hamzah yang ditopang dengan alif seperti ayat yang sebelumnya. Itu termasuk pada hukum mad jaiz, dan cara kita membacanya itu dipanjangkan sebanyak 4 sampai 5 harokat. Kemudian di bagian di bagian yang fiha itu terdapat 2 mad asli, di mana yang pertama kasroh bertemu dengan ya dan alif bertemu dengan fathah. Oke. Kemudian di bagian kemudian fiha faujun sa'alahum qadanatu sa'alahum. Di sa'alahum itu di bagian sa'alahum terdapat mim sukun, di mana mim sukun itu bertemu dengan kha, itu termasuk pada hukum idhar syafawi. Cara kita membaca jelas. Jadi kita langsung melanjutkan ke huruf yang berikutnya. Sa'alahum khadanatuha. Nah, di bagian khadanatuha itu terdapat hukum mad jaiz, yang dimana ada fathah, yaitu mad asli, fathah bertemu alif. Kemudian huruf setelahnya itu ada hamzah yang ditopang dengan alif. Cara kita membacanya
itu dipanjangkan sebanyak 4 sampai 5 harokat. Khazanatuha alam. Nah, kemudian di bagian alam itu terdapat mim sukun yang bertemu, yang setelahnya itu ada huruf ya. Itu termasuk pada hukum idhar syafawi. Alam ya tikum, di bagian tikum juga terdapat mim sukun, itu termasuk pada hukum termasuk kepada idhar syafawi, karena huruf setelahnya itu adalah nun. Jadi kita cara membaca itu jelas. Alam ya tikum nazir. Di bagian nazir itu terdapat hukum mat arid li sukun, yang dimana ada terdapat mat asli yang bertemu dengan huruf yang diwakafkan, itu termasuk pada hukum mat arid li sukun. Cara kita membacanya dipanjangkan sebanyak 2, 4 atau 2, bisa pilih 2, 4 atau 6 harokat. Oke, mungkin sekian teman-teman yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul dakwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.